Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, bagi pemirsa yang menonton podcast online ini, jadi Bapak podcast online ini masih tayang perdana, jadi masih percobaan perdana yang langsung disupport langsung oleh ketua jurusan kita, beliau Dr. Andes Nur Iswantara MH gitu. Oke Bapak, jadi kali ini podcast kali ini kita berbincang santai saja ya terkait dengan prodi PSP atau jurusan PSP itu sendiri. Mungkin Bapak mohon izin untuk langsung ke pertanyaan saja ya, biar langsung nyas gitu. Oke. Nah, jadi banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung Pak terkait dengan jurusan PSP, prodi PSP itu sendiri, bahwa pertanyaan pertama yang sering sekali kami dengar itu ya, kapan sih prodi PSP itu berdiri? Nah, Prodi PSP ya. nggih. Ya mungkin perlu dipahami bahwa program studi S1 Strata 1 Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu ada awalnya tidak langsung namanya Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Oh. Jadi kita ada atau lahir itu adalah karena amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, sekarang tambahannya bahwa di tahun 2014 itu tepatnya 1 September 2014 itu, tapi namanya adalah program studi S1 Seni Drama Tari dan Musik. Oh, baik. Ya, jadi belum pakai nama Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Itu pada nomor SK pendirian program studi kita itu nomor 231 garis miring Cap garis miring 2014. Wow. Tanggalnya tadi 1 September 2014. Itu dari pendirian SK dari Rektor ISI Yogyakarta. Oh. Jadi dimulainya penyelenggaraan itu dari situ. Oh, okay. Baik. Nah, gini Pak, banyak juga nih teman-teman yang mungkin mau masuk ke PSP atau Sendera Tasik itu sendiri tuh masih bingung gitu, karena saya juga mengalami Pak dulu waktu daftar, loh bukannya ini namanya Sendera Tasik, kok sekarang jadi Pendidikan Seni Pertunjukan. Nah, kenapa sih Pak harus diubah dari Sendera Tasik ke PSP-nya itu? Bukan harus diubah, memang nomenklaturnya itu seperti itu. Jadi kita dikasih amanah kan untuk melahirkan lulusan sarjana pendidikan. Tapi jurusan atau prodi atau jurusan prodi garis miring jurusannya adalah Sendera Tasik, nggak ada kata pendidikan. Nah, kalau yang perguruan tinggi yang dulu Institut Keguruan itu atau IKIP yang sekarang jadi universitas itu, dia sudah ada langsung pendidikan Sendera Tasik, tapi dia biasanya nggak punya dranya, nggak ada dramanya, hanya tari dan musik yang ada. Maka PSP itu hadir karena memang dari nomenklaturnya. Jadi perubahan itu tidak serta-merta hadir begitu saja. Dia melalui proses panjang. Ketika kita akreditasi pertama itu masih Sendera Tasik itu masih C, kemudian kita mengajukan reakreditasi, kemudian tepatnya pada 2 Maret 2021 sampai dengan 2 Maret 2026 itu sudah menjadi akreditasi B. Wah, baru saja berganti akreditasi Pak ya? Iya. Wah, congratulations. Nah, itu masih tetap pakai nama program studi Seni Drama Tari dan Musik. Berarti untuk jadi gini Pak ya, berarti untuk Sendera Tasik itu sendiri
kan tidak ada pendidikannya, sedangkan lulusan kita mungkin nanti bakal jadi Sarjana pendidik. pendidikan. Oh, seperti itu. Nah, gini Pak, banyak juga nih teman-teman yang bercerita nih keluh kesahnya bahwa loh, terus bagaimana dong kalau tiga-tiganya atau empat-empatnya sekarang bahkan ada drama, pendidikan, musik, sama tari. Loh, terus bagaimana nih pembagian porsinya? Sedangkan dalam empat itu kan banyak. Nah, itu bagaimana tuh Pak pembagiannya? Ya memang apa? Karena kan memang yang ingin dicapai itu kan lulusan sarjana pendidikan. Pendidikan apa? Jadi guru seni budaya. Seni budaya itu di dalam pembelajaran kan harusnya ada 4. Baik. Drama, tari, musik, dan seni rupa. Tapi secara historis kita nggak ada yang mau bergabung dari seni rupa. Maka yang mengambil adalah Fakultas Seni Pertunjukan, prodi itu. Baik. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa? Bagaimana nih pembagian Bagaimana porsinya? pembagian porsi dalam konteks. Nah, dari penjabaran apa? Pengalaman kita Oke. itu uraian secara kompetensi lulusannya itu memang jadi bidang seninya 3. Tapi ada rumpun kependidikannya yang core yang utama kan. Jadi kalian itu kalau lulus nanti jadi sarjana pendidikan. Ya. Kemudian kalau ditanya ini rumpun kependidikannya itu 34 SKS. Oh, baik. Terus rumpun seni dramanya 20 SKS. Oke. Rumpun tarinya itu 20 SKS. Oh, Rumpun musiknya 18 SKS. baik. Kemudian masih ada rumpun penunjang keseluruhan tadi itu ada 42 SKS. Wow. Karena kan dengan program yang terbaru diluncurkan Kemendikbud MBKM itu Oh iya benar. ya itu diwadahi di penunjang pendidikan sendera stase atau pendidikan seni pertunjukan itu. Oh, baik. Jadi apa ya? Karena minimal lulus S1 itu kan 144 SKS Oke, kan. benar. Ya, jadi realitanya begitu. Jadi kalau pertanyaannya apa bagaimana harus tiga-tiganya atau empat-empatnya? Ya memang 4 karena memang core-nya pendidikan. Oke. Gitu loh. Nah, selain itu menyangkut pertanyaan selanjutnya nih Pak, jujur nih saya menjadi salah satu bagian pendidikan seni pertunjukan itu luar biasa bangga kayak gitu. Nah, kira-kira nih Pak, hal atau kesadaran apa sih yang kiranya harus mereka sadari bahwa kalau kalian gabung di PSP kalian bakal dapat ini yang tidak ada di tempat lain. Nah, kira-kira hal ininya itu tuh apa Pak? Gitu. Ya, kalau tadi kamu sudah merasa menjadi bagian dari PSP mestinya juga sudah tahu kira-kira apa yang nggak dapat gitu. Bener sih Pak. Ya, karena kan yang konkret tadi pada prosentase yang terbanyak 34 itu kan ke pendidikan. Kependidikan benar. Ya. Wah, keren sih. Jadi kalau misalnya Anda bandingkan di prodi FSP Fakultas Seni Pertunjukan, Nggih. memang ada pendidikan musik. Oh iya, benar. Tapi nanti ditengok kira-kira mereka kependidikannya berapa persen. Oh. Nah, terus itu satu ya. Nggih. Yang kedua kita dapat 3 bidang seni. Bener. Jadi dirangkap Pak ya. Nah, iya. Dapat 3 bidang seni. Bener. Nah, banyak banget ya. Iya. Kalau teman-teman di dosen-dosen di prodi lain, wah ini beli 1 dapat 4. Iya, paket 3 ya Pak. Langsung semua drama dapat. tari musik gitu. Bener. Loh. Plus kependidikannya di situ. Iya, luar biasa sih. Kalau yang tadi pertanyaannya. Nggih. Jadi ada apa ya? Penawaran karena ini memang menyiapkan calon guru seni budaya. Benar. Bukan. Tapi apa nggak mungkin mau jadi pencipta lagu, mau jadi penulis naskah? Mungkin karena di mata kuliah ada. Itu loh. Tinggal kreativitas mahasiswa toh. Benar. Oke. Jadi untuk untuk keunggulannya sendiri itu tuh kita kita tidak hanya belajar pendidikan, terus ada drama karena mata kuliah drama juga ada, musik juga ada. Jadi teman-teman di PSP itu sendiri memang terbagi banyak, terus kita belajar semua gitu, nggak ketang dasarnya aja karena memang kan nanti kita bakal jadi seorang
pendidik gitu. Tapi Nah, nggak dasar loh. iya ada yang Nggak mendalam dasar. deh. Oke. Iya. Kalau dasar terus nanti nggak sampai karena itu kan kalau basic study kamu kembali ke sekolah dasar kan. Oke, baik. Oke deh. Oke, Bapak. Nah, selain hal pembagian itu atau hal yang dipunya PSP itu kan banyak. Nah, kira-kira mahasiswanya sendiri atau jurusannya itu sendiri pernah nggak sih Pak mendapatkan sesuatu hal yang memang berkesan nih? Mungkin penghargaan atau apa gitu Pak? Ada nggak sih Pak? Penghargaan apa maksudnya? Penghargaan mungkin untuk jurusan nih, misal jurusan PSP tuh gini, penghargaannya dari sini itu kayak gitu ada nggak Pak? Atau mahasiswanya nih pernah ikut ke sini gitu-gitu ada nggak sih Pak? Ya ada tuh. Kalau hari ini di apa bikin statistik prestasi mahasiswa PSP itu mungkin paling banyak di antara mahasiswa isi Yogyakarta kan. Oke, keren. Nah, nanti kalau lebih konkretnya itu Bu Hana yang tahu. Oke, baik. Tapi kemarin saya laporan ke fakultas itu, Oke. wah cukup banyak prestasi dari yang memang lokal, nasional, bahkan internasional ada satu. Wah. Yang kelompoknya Mas Hosea itu yang Oh iya. yang Guga itu Festival Guga Indonesia Oke. mengkolaborasikan seni Indonesia dan Korea kan. Waduh, kira Itu keren banget. nomor 3 internasional kan. Wah, keren. Kalau nasional banyak banget. Nasional Yang banyak banget ya. Dari juara 2 harapan dan di sini ada Mas siapa? Subakti. Subakti benar. Kalau sudah goyang itu. Jadi Jadi ada. Benar-benar. Itu satu kebanggaan. bagi- wow, benar sih Pak. Jadi misalnya tadi kita baru rapat jurusan ya karena pemantauan awal seminggu kuliah. Kemudian itu hampir dosen-dosen senior ada Pak Gandung Jatmiko, Nggih. Pak Sarji, Dr. Jarjiwo, Nggih. yang hampir semua dosen yang itu appreciate karena apa? Kok bisa juara kan gitu. Nah, artinya bahwa Bu Hana dengan didukung oleh mahasiswa itu apa yang dengan semangat itu Nggih. ada hasilnya. Wah, Dan benar. itu membuat peringkat apa prestasi kemahasiswaan isi ada angkanya jadinya secara Wah, nasional. oke. Ya, Keren. selain prodi-prodi yang lain Nggih. kan ada juga Nggih. kan gitu. Tapi paling enggak apa ya tunjukkanlah prestasi kalian apapun apalagi menambah apa peringkat Baik. isi Yogyakarta Baik. naik kan gitu. Nah, gini Pak, yang gak kalah kerennya nih. Jadi teman-teman, ini fakta sekali teman-teman, bahwa mungkin kalau kita bahas PSP itu identiknya dengan mungkin kalau yang musik genrenya pop, terus jazz dan lain sebagainya. Tapi enggak, sebenarnya di sini itu belum benar beragam ya Pak ya. Iya. Bahkan kita sempat juara juga beberapa kali juara dangdut. Ini di luar ekspektasi, tapi memang seperti itu gitu. Tadi sempat Bapak mention orangnya ada Pak Mas Subakti gitu. Ya. Nah, untuk info-info seperti itu teman-teman, untuk prestasi-prestasi yang ada ya Pak ya, sebenarnya sudah di-upload juga nih di IG PSP, official PSP sama HMC. Jadi teman-teman bagi yang penasaran kira-kira apa aja sih prestasinya boleh dicek di sana seperti Ya, itu. ya. Terus Jadi, Pak, Ya. selain itu kan kita kan sudah banyak menoreh juara dan lain sebagainya. Terus ada nih, saya punya adik tingkat nih, sempat bertanya, Mas gitu. Kan kalau masuk sini harus berprestasi ya. Terus kalau misalnya saya nguasain drama aja atau gini, saya menguasai tari aja sedangkan di bidang lain saya nggak terlalu pandai, itu bagaimana ya Mas? Apakah masih bisa diterima di PSP? Nah, itu bagaimana Pak? Ya, begini ya Mas ya. Ya, logikanya apa kita tadi apa yang kejuaraan itu ya. Semua bisa berprestasi dimanapun. Kalau tidak punya prestasi, ya moga-moga kalau mau studi dengan benar di PSP bisa berprestasi. Toh. Amin. Misalnya tadi Bapak nyebut itu juara Festival Guga Internasional itu juara 3 internasional itu loh. Kemudian yang Festival Lomba Seni Mahasiswa yang diadakan Universitas Indonesia itu Nggih. 3 mahasiswa itu juara kan pop, Oh iya benar. ya kan? Iya. Kemudian FSON-nya UNY itu 8 kejuaraan. Wah. Ya kan? Ada dangdut putra. Oh, yang dangdut itu.
pop putra, Oke. musikalisasi puisi, Wah, vokal iya. grup, tari berpasangan, Mhm. dan cipta lagu. Wah. Kemudian juga folklore festival, ya Mhm. tari kemarin juara 3 juga. Oh. Di akhir tahun dapat hadiah juga juara itu folklore itu Iya, kan benar-benar, Pak. sampai akhir Desember kan. Iya, benar. Itu kan artinya bahwa kontribusi mahasiswa selain studi untuk memenuhi syarat calon sarjana Oke. dengan mencapai SKS, Oke. tapi di luar itu kan belajar juga loh. Berprestasi itu karena ada Iya, proses benar. proses mencipta, mengaransemen, melakukan aktivitas itu sehingga dinilai oleh tim penilai menjadi juara. Itu kan proses pembelajaran yang lebih mahal kan. Benar. Nah, saya kira itu kalau tadi ada apa di kelas kawanmu, kalau saya hanya bisa drama, tuh emangnya kenapa kalau hanya bisa drama? Saya balik dong. Kalau orang bisa bermain drama, itu mestinya bisa yang lain. Oh iya, benar. Karena disiplin saya drama. Wah, iya. Ketika saya hanya bisa acting itu harus memiliki kepekaan yang lain kan. Oke. Itu loh. Ya kalau nggak mau mengapresiasi yang lain ya ketinggalan. Drama dalam apa misalnya hanya bermain drama, acting. Seorang aktor ketika harus bermain drama, dia harus mempelajari teks naskah. Harus analisis teks naskah. Benar. Secara struktur misalnya. Bagaimana temanya, plotnya, penokohannya, latar ceritanya. Ya. Secara tekstur dia harus mewujudkan aktingnya itu dengan apa yang disebut dengan ngomong, dialog kan. Kalau dia nggak punya IQ memadai, ngapalin nggak bisa kan. Jangan bilang hanya itu luar biasa. Baik. Dia mood menciptakan suasana hati dalam permainan. Dia paham spektakel, bagaimana dia berakting, bagaimana dia memahami kostum, memahami musik, Jadi kalau dia bilang saya hanya bisa drama, di drama itu lebih kompleks. Itu ketika ngomong tokoh itu dia harus paham. Analisis tokoh itu dia kan harus paham toh. Benar. Fisiologis, ciri-ciri fisiknya gimana, sosiologis apakah tokoh itu sebagai dosen atau guru atau tukang batu atau apa, dia stratanya jelas. Secara psikologis dia apa, kejiwaannya stabil apa kejiwaannya labil. Ya kan? Oke. Nah, kemudian intelektualita kaitannya dengan intelijensia. Seorang pemain drama kalau nggak memiliki intelijensia yang memadai, dia nggak bisa menghafal teks. Ya berarti harus bermain pantomim dong. Benar sekali. Nah, jadi jawaban Bapak kalau hal itu ya nggak masalah asal mau belajar. Dia akan belajar bagaimana mendengarkan musik, belajar musik, sehingga dia hal-hal dasar. Walaupun dari SD sampai SMA umum misalnya, bahkan kalau lebih khusus ke SMK, dia kan juga dalam kehidupan aja kita dengar musik, masa nggak bisa mengapresiasi musik. Tari misalnya, tari itu kan pada esensinya gerak. Gitu. Baik. Ya kan, kalau bisa bergerak, kalau mau serius bisa juga dong belajar tari, gerak yang indah kan gitu. Jadi disitulah nggak masalah, karena calon mahasiswa memang di tahun kemarin 2021-2002 itu penerimaan mahasiswa itu portofolio kita itu tari. Karena itu sudah dari pusat, dari LPMPT pusat. Baik. Jadi tidak ada pilihan mengirim portofolio drama. Dan musiknya. Tapi kalau yang mandiri bisa terdeteksi karena dia ujian langsung gitu loh. Jadi lebih mungkin gitu loh. Tapi kalau portofolio itu di dalam bentuk rekaman kan, ya tari aja, tari tradisi maupun tari Baru tahu, Pak. modern. Udah ketentuan dari sananya berarti Ya, tapi kita lewat asosiasi prodi AP2 Seni mengusulkan kalau bisa untuk PSP senderatasi itu ya 3 bidang gitu. Bahkan saya memberikan sebuah alternatif pilihan, bisa juga sebuah pertunjukan 4 menit, 5 menit tapi 3-3-nya masuk. Wah,
Itu Iya, benar. nah itu di PSP udah kita lakukan Ah, di mata kuliah. Kalau dulu kan penciptaan seni, iya. ya sekarang ada mata kuliah seni Pertunjukan pendidikan SSP, SPP. bayarnya berapa? Bukan Pak, itu nama kuliah. Nama mata kuliah ya. Iya. Nah, Wah, SPP iya, 1 iya. itu apa? Nanti endingnya kan membuat pertunjukan Pertunjukan. yang disitulah kalau tadi menjadi apa harapan keunggulan atau kekhasannya. Salah satunya akumulasi dari berbagai pelajaran praktek seni tadi dan bahkan teori, nilai-nilai kependidikan, nilai-nilai pendidikan karakter itu harus mewujud di mata kuliah itu. SPP itu ya Pak. Iya, ya. Artinya itu apa? Disitulah integrated art terjadi. Jadi kalau bikin lingkaran pendidikan, ya kan? Ini imajinasi pantomim aja. Pantomim. Kemudian ada seni pertunjukan. Oke. Di sini pendidikan. Nah, di tengah-tengah irisan yang ini pendidikan seni pertunjukan. Oke. Jadi harus integrated kan? Harus menyambung semua Pak ya. Iya. Ada nilai pendidikan yang ditawarkan pertunjukan karena untuk pembelajaran siswa SMP, SMA. Benar. Kalau ada yang tertarik bikin yang SD, TK ya boleh aja. Boleh aja ya Pak. Tapi kan harus menyesuaikan Baik. dengan apa capaian pembelajaran kan. Oke, oke. Nah, Jelas ya? jelas banget Pak. Jelas. Plong banget. Nah, gini Pak, ini menyangkut dengan mata kuliah nih. Karena sebelumnya nama SPP atau seni pertunjukan pendidikan itu namanya penciptaan seni. Nah, kenapa sih Pak harus ada perubahan? Apakah perubahan itu apakah banyak atau enggak tuh? Kenapa tuh bisa berubah? Kan kalau dilihat tuh sama aja. Atau bagaimana? Ya bisa dilihat perubahan itu kan sesuatu yang menuju ke kemajuan kan. Nggih. Karena kan memang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti mengisyaratkan dengan MBKM. Oke. Maka mengantisipasi MBKM itu dari kurikulum KKNI, Apa tuh Pak? Kurikulum KKM itu apa Pak? KKNI yang berbasis pada nasional. Wah, iya ya. Terus Nah, kemudian dengan MBKM itu harus berbasis pada yang terbaru OB itu. oke. Nah, disitulah kesempatan untuk memberikan tawaran karena semester 6 dan 7 Iya. 20 SKS itu bisa ditempuh oleh mahasiswa mengambil mata kuliah di lain kampus bahkan di lain prodi. Jadi disitulah dijadikan lebih fokus. Jadi dulu waktu zaman Sendratase itu kan banyak cita-citanya. Tidak hanya menjadi guru, ada itu divisinya itu ada menjadi peneliti. Peneliti, oke. Terlalu berat. Maka atas masukan senat fakultas, kemudian di rektorat disetujui di senat institut dan diketok, udah prodi pendidikan seni pertunjukan hanya satu, memfokus melahirkan guru seni budaya gitu. Jadi kurikulum itu otomatis memang konsekuensi dari peraturan terbaru dan ada kesempatan. Jadi ya memang baru betul Baru Pak ya kurikulum yang terbaru ini. Esensinya adalah memang bagaimana capaian pembelajaran itu mewujudkan lulusan yang memang kompeten di dalam bidang keguruan seni budaya khususnya drama tari musik itu. Baik. Berarti kan memang PSP itu sendiri itu mengikuti peraturan gitu Pak ya, maksudnya kurikulum lama berubah menjadi MBKM dan MBKM tadi kita bisa bertukar tempat gitu, ibaratnya ada beberapa program. Keren sih Pak. Oke. Nah, ini the last question Pak atau pertanyaan terakhir nih. Bapak sebagai ketua jurusan yang tentunya sudah membimbing kita selama ini dengan pengabdian Bapak yang luar biasa juga. Nah, kira-kira hal apa sih Pak atau harapan apa nih yang kira-kira Bapak pinginkan gitu untuk PSP
lebih baik lagi ke depannya, itu kira-kira apa Pak? Ya banyak, tapi kan kemampuan pemerintah itu terbatas ya. Ya kalau saya internal itu bisa menjalankan kurikulum yang terbaru. Kurikulum terbaru itu dijalankan karena selama ini kan kita sarana prasarana ini salah satu contoh harus punya gedung sendiri lah prodi itu, tapi itu kan nggak bisa bim salabim kan. Kalau ditanya tadi harapan ya. Iya, oke, it's okay. Yang pertama ya pembelajaran dengan kurikulum baru itu bisa terlaksana. Kalau syukur-syukur mahasiswanya berprestasi baik dalam konteks IPK, dalam konteks prestasi-prestasi di luar, itu kan. Dan atmosfer pendidikan di PSP penuh dengan nuansa yang menggembirakan, menyenangkan. Jadi harus di situ ada keterbukaan. Misalnya salah satu contoh, ada mahasiswa bermasalah karena tidak selesai-selesai, ya kan? Oke. Ya kan? Kenapa? Apa itu mau dibiarkan DO, gitu kan? Atau mahasiswa tersebut tetap dibimbing? Gitu kan? Nah kita prodi dalam ini saya kalau tadi ditanya sebagai kaprodi atau kajur, dengan kerjasama dengan dosen, kalau sudah ada yang membimbing ya kita minta untuk kita kasih masukan ya akhirnya bisa selesai. Ada yang seperti itu. Ada yang bermasalah karena karena pandemi, ada nggak bisa jalan penelitian, ya bisa diubah untuk bisa sampai. Jadi ini hal-hal yang internal itu satu memang harapannya kurikulum bisa dijalankan, kerjasama soliditas antara sivitas akademi, baik dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan itu harus klik. Jangan sampai ada trouble kan gitu. Nah, hal yang juga harapan saya bisa jalan itu kita itu ada semacam bimbingan konseling ya. Kalau di SMA sekolah itu kita sebetulnya ada dulu, tapi ini belum populer gitu. Kalian mahasiswa kan punya dosen wali atau dosen pembimbing akademik, DPA. tapi kalian ini nggak pernah konsultasi inten kan? Konsultasinya kan ketika KRS doang. Enggak, kalau ada masalah diam-diam aja, tahu-tahu malah di masalah bikin status. Itu. Nah, itu satu, manfaatkanlah bimbingan dengan dosen wali pembimbing akademik. Yang kedua, kita punya bimbingan konseling yang dipegang oleh Bapak Dr. Sarjiwo MPD. Nah, kalian mahasiswa bisa konsultasi kalau ada masalah sehingga nanti akan dijembatani. Dan kita juga hampir dosen-dosen itu yang senior, di sini ada Pak Gandung, Pak Sarjiwo, karena kita udah kehilangan satu, udah pensiun, Pak Dr. Budi Raharjo. Ya, terima kasih Pak Budi kesempatan ini. Terima kasih. Nanti bisa diteruskan yang muda-muda. Nah, itu memantau dan kalau ada masalah saling memberi masukan. Gitu. Jangan sampai mahasiswa sudah belajar, tinggal skripsi DO. Dosa besar itu. Ya. Artinya dosa besar dalam pendidikan kalau sampai ada terjadi. Nah, itu harapan-harapan. Kalau tadi yang masalah sarana prasarana ya kita mengalir. Pengennya punya gedung. Tapi kan keterbatasan pemerintah itu kan ada. Nah, ini saya juga mohon manfaatkanlah, rawatlah atmosfer akademik di PSP kalian dari mahasiswa, HMJ itu kan. Kemudian rawatlah komunikasi yang baik dengan dosen akademikmu, semua dosen kamu ngambil mata kuliah dan prestasilah baik di dalam maupun di luar. Itu harapan saya yang menggembirakan itu, enggak muluk-muluk lah. Oke, baik. Wah, luar biasa harapannya, semoga kami sebagai mahasiswa bisa mengimplementasikan hal tersebut. Dan semoga juga jurusan kita semakin maju Pak, dan semakin dikenal baik nasional maupun internasional seperti itu. Terima kasih Pak Nur. Oke, podcast kali ini mungkin sekian saja teman-teman. Bagi siapapun yang mungkin mau mendaftar ke kita di PSP ini, kita sangat terbuka lebar, mungkin nanti bisa datang saja seperti itu. Untuk akhir kata, saya dan Pak Nur
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedih santi om. wabarakatuh. Ya. Bye bye semua. Oke.